Halo guys, kembali lagi dengan saya. Saya harap kita semua dalam keadaan sehat. Baik, di video saya kali ini saya akan menyampaikan hasil dari observasi saya di sekolah dasar, yaitu di SD Keras. Baik, sebelum ke situ, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Martulus, NIM 2101040009, Prodi Manajemen Pendidikan Kristen. Saya semester 1 dari grup A, mata kuliah Dasar-Dasar Pendidikan. Dosen pengampu Ibu Grace LA Sihombing, MKom. Baik, saya mengambil 3 rumusan permasalahan, di mana saya bertanya tentang yang pertama, bagaimana kondisi fisik sekolah SD Keras. Dan yang kedua, bagaimana manajemen atau administrasi sekolah SD di Keras. Dan yang ketiga, bagaimana proses pembelajaran pada SD Keras. Langsung saja. Yang pertama itu kondisi fisik sekolah di SD Keras. Bangunan sekolah yang saya observasi yaitu SD Keras. Digunakan oleh unit SD mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Berdiri di atas bangunan milik pemerintah pusat dan memiliki 1 lantai saja. Bangunan ini terlihat kokoh dan warna dinding didominasi dengan warna kuning muda. Suasana lingkungan di SD Keras itu sangatlah asri karena dikelilingi oleh tumbuhan hijau dan pepohonan. Bangunan sekolah ini bersih, tidak ada sampah yang berserakan, dan setiap lorong terdapat tempat pembuang atau tong sampah. Dan ruang kepala sekolah di SD Keras bergabung dengan ruangan guru-guru mengajar. Dulu sih ruangan kepala sekolah ini terpisah dengan ruangan guru-guru lainnya, tetapi karena kepala sekolahnya di SD Keras ini sudah baru atau sudah diganti, dia membuat perubahan untuk sebuah ruangan kepala sekolah dengan guru-guru pendidik tersebut, di mana dia memiliki apresiasi untuk menggabungkan satu ruangan dengan guru pendidik di SD Keras tersebut. Dan begitu juga terdapat 6 kelas pembelajaran yang terbagi menjadi kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, yang masing-masing kelas memiliki 1 kelas. Rata-rata jumlah peserta didik dalam kelas itu tidak tertentu. Ada yang sampai dengan 30 peserta didik, dan ada juga yang 15 peserta didik, dan ada juga yang tidak sampai sedemikian. Tetapi jumlah peserta didik keseluruhan di SD Keras itu ada 106 peserta didik atau siswa. Dan begitu juga dengan jumlah guru pengajar atau pendidik, ada 12 guru pendidik. Masing-masing terdapat 1 buah papan tulis dan 1 buah penghapus papan tulis dan 1 rak buku dan lemari. Dan sekolah yang saya observasi itu juga menggunakan spidol untuk bahan penulisan di papan tulis tersebut. Di kelas juga terdapat gambar burung Garuda beserta dengan foto presiden dan foto wakil presiden di Indonesia. Dan dalam SD Keras ini juga terdapat perpustakaan. Perpustakaan ini berada di samping kelas 6 di bagian sebelah kiri tersebut. Di dalam ruangan terdapat kipas angin serta fasilitas lainnya yang cukup memadai. Ruangannya lumayan besar juga. Terdapat lemari untuk menyimpan buku-buku paket yang akan digunakan peserta didik maupun buku-buku literasi lainnya.
Nah, sebelum memasuki perpustakaan terdapat tata tertib perpustakaan sehingga peserta didik dapat membaca terlebih dahulu tata tertib ketika masuk ke perpustakaan. Nah, selanjutnya juga terdapat ruang UKS yang diperuntukkan jika sudah ada peserta didik yang sakit. Tetapi sekarang UKS di SD Keras itu sudah tidak digunakan lagi. Kenapa demikian? Karena dulu masih dipakai ruangannya. Tapi ada pula seekor lebah atau tawon yang bersarang di dalam ruangan UKS tersebut, sehingga ruangannya tidak dipakai lagi sampai ruangan tersebut menjadi kotor dan tidak layak digunakan untuk dipakai lagi. Nah, maka dari itu kalau ada dari peserta didik di SD Keras yang sakit, langsung dibawa ke UKS sekitar kampung tersebut. Nah, begitu juga di SD Keras ini terdapat berbagai tumbuhan yang ditanam seperti tanaman hias, dan ada juga pepohonan hijau yang lumayan besar ditanam untuk tempat peserta didik untuk nongkrong atau bercerita-cerita dengan teman-temannya di bawah pohon tersebut. Nah, biasanya peserta didik SD Keras ini melakukan penyiraman tanaman dan menanam pohon serta melakukan kebersihan atau gotong royong. Nah, selain itu juga SD Keras juga memiliki lapangan sekolah. Lapangan cukup baik, cukup untuk 106 peserta didik dan 12 guru pendidik. Nah, lapangan juga dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan sekolah seperti senam bersama, upacara, dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Dan saat ini lapangan di SD Keras sedang dalam proses perbaikan, yaitu lapangan untuk badminton. Dan seterusnya kita masuk ke manajemen atau administrasi sekolah. Nah, dalam penyaringan penerima peserta didik baru atau PPDB di SD Keras menggunakan offline atau daftar secara langsung, dan syarat atau ketentuan penerimaan peserta didik sesuai dengan instruksi dari Kemdikbud. Dalam penilaian pengetahuan di dalam kelas, jika ada peserta didik yang belum memenuhi standar nilai KKM dari suatu mata pelajaran, peserta didik diberikan pengayaan atau remedial berguna untuk memenuhi standar nilai KKM. Nah, khususnya untuk peserta didik kelas 6, diadakannya program belajar tambahan guna menunjang peserta didik untuk menghadapi ujian-ujian yang akan datang. Nah, dan begitu juga SD Keras sudah menggunakan kurikulum 2013. Nah, dalam penilaian peserta didiknya sudah memiliki 3 aspek yang dituntut dalam kurikulum 2013. Nah, yang pertama itu tentang karakter, yang kedua pengetahuan, dan yang ketiga keterampilan. Nah, dalam menunjang penilaian tersebut, sekolah membuat berbagai program untuk mendorong dan melatih peserta didik agar 3 aspek tersebut terpenuhi. Untuk menunjang aspek karakter peserta didik, sekolah mengadakan kotak penemuan barang hilang contohnya. Nah, dan begitu juga senam dan sarapan bersama di lapangan. Dan untuk menunjang aspek pengetahuan dan keterampilan, sekolah ini mengadakan peserta didik yang memiliki minat dan bakat terhadap suatu bidang atau keterampilan dengan mengadakan pelatihan dalam bidang tersebut. Dan begitu juga SD Keras ini tidak memungut biaya apapun dari peserta didik, karena dana untuk menunjang pembelajaran peserta didik ditanggung oleh pemerintah. Nah, untuk menggaji guru honor, sekolah mendapat jatah anggaran yang ditentukan oleh pemerintah, yaitu 15% anggaran dana BOS yang diberikan.
Nah, terdapat 5 guru honor karena jatah anggaran yang ditentukan pemerintah dalam menggaji guru honor sekolah. Sulit untuk mencari pengganti guru atau wali kelas peserta didik yang gajinya sesuai dengan anggaran yang ditentukan oleh pemerintah. Dan selanjutnya yang ketiga atau yang terakhir tentang pelaksanaan pembelajaran. Nah, pelaksanaan ataupun kegiatan pembelajaran di SD Keras ini setiap tahunnya mengikuti bantuan dari pemerintah. Namun ketika pandemi melanda, pemerintah mengurangkan muatan materi pembelajaran. Nah, tetapi SD Keras tidak ikut mengurangkan muatan materi pembelajaran. Nah, hal ini dikarenakan agar pengetahuan peserta didik tidak mengalami penurunan dan tidak mengikuti standar-standar peserta didik di tahun sebelumnya. Nah, dalam kegiatan pembelajaran di kelas, setiap pembelajaran harus mengikuti HD dan KI yang sudah ditentukan. Nah, kurikulum yang digunakan oleh SD Keras sudah mengikuti kurikulum terbaru dari pemerintah, yaitu kurikulum 2013. Nah, SD Keras ini memiliki beberapa buku panduan pembelajaran yang dipegang oleh para guru atau peserta didik. Nah, yaitu buku tematik terpadu, bank soal, LKS, buku penerbit lain, serta media online seperti YouTube. Nah, media pembelajaran yang digunakan oleh para guru SD Keras ini ketika pembelajaran offline atau tatap muka secara langsung sebelum semuanya tersedia, seperti halnya proyektor. Sebelum semua kelas memiliki proyektor, hal ini dikarenakan SD Keras sedang dalam tahap pembangunan sehingga fasilitas, sarana dan prasarana serta media-media pembelajaran sedang dalam tahap proses. Nah, ketika pandemi dan pembelajaran online, media-media yang digunakan oleh para guru SD Keras ini bervariasi mulai dari Google Classroom, WhatsApp Group, PowerPoint, Google Meet atau Zoom, Netpad dan quiz, dan masih banyak platform lainnya yang digunakan oleh para guru SD Keras untuk menunjang pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran SD Keras, waktu yang digunakan peserta didik untuk belajar yaitu 40 menit per 1 jam mata pelajaran. Dapat saya simpulkan bahwasanya berdasarkan penyampaian saya tadi, laporan dari saya ataupun hasil dari observasi saya ialah kita mengetahui ketiga aspek yang di atas yang saya sampaikan tadi. Nah, ketiga aspek yang saya sampaikan itu, pertama kondisi sekolah, yang kedua manajemen sekolah, dan yang ketiga proses pembelajaran serta hubungan sosio-emosional. Nah, menurut laporan yang saya buat dan hasil observasi saya itu, secara langsung untuk keseluruhan SD Keras itu sudah baik. Nah, selain itu juga kepala sekolah dan guru-guru yang ramah dan bersahabat hingga saya tidak merasa orang asing di saat saya mengobservasi SD di Keras. Nah, saya juga memiliki saran kepada sekolah dasar di SD Keras. Nah, yang pertama itu bagi mahasiswa. Nah, mahasiswa sebagai calon guru hendaknya mengetahui bagaimana kondisi di sebuah sekolah dan apa saja standar bagi sebuah sekolah yang dapat dikatakan baik. Nah, dan begitu juga yang kedua bagi penulis lainnya.
Penulisnya diharapkan mencari referensi yang lebih relevan sebagai bahan dalam pembuatan laporannya, guna untuk menciptakan tulisan yang lebih bermanfaat, khususnya untuk bidang pendidikan. Baik, sekian dari penyampaian saya ataupun dari hasil observasi saya yang sudah saya sampaikan. Jika ada di bahasa saya yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Salam juah.